Alhamdulillah, walaupun udah siang kita tetap semangat. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebenarnya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita mendapat berkah. Coba Romi pimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari. La ilaha illa anta Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Romi. Kemudian Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Ada, Ibu. Aldi. Kenapa dia? Sakit, Bu. Sakit. Ya, mudah-mudahan Aldi diberi kesembuhan. Ya, minggu depan bisa mengikuti pembelajaran kita ya. Jadi semangat Aldi ya, kan semua ya? Ada, Bu. Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air, bangsa dan negara, maka baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Coba berdiri semua. Kemudian Ibu harap kalian mampu mengidentifikasi
mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Ibu harap kalian mampu mengidentifikasi bahan alam yang ada dalam kehidupan sehari dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, apa manfaat kita mempelajari larutan asam basa? Kita harus tahu apa manfaatnya, ya kan? Manfaat dari mempelajari larutan asam dan basa itu adalah dengan larutan asam dan basa kita dapat menentukan makanan yang sesuai untuk kesehatan diri kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena ketika kita mengkonsumsi asam berlebih akan menyebabkan asam lambung. Itu manfaatnya. Oke. Kemudian coba diperhatikan lagi gambar ini. Ada dua gambar di sini. Gambar yang pertama, ada yang tahu siapa? Apa namanya? Gambar tangan terkena noda kunyit yang berwarna kuning. Gambar tangan terkena noda kunyit berwarna kuning. Yang kedua itu Gambar tangan yang terkena noda kunyit yang berisi air berubah berwarna coklat. ada gambar tangan terkena noda kunyit kemudian disiram dengan air, bukan air itu ya, tetapi larutan deterjen atau sabun, makanya dia berubah warna. Pernahkah kalian melihat noda kunyit kena tangan? Pakaian kena noda kunyit atau panci-panci di rumah? Pernah lihat? Apa warnanya? Kuning. Setelah kalian cuci, ya ini bagi perempuan. Nah kalian lihat dan kalau ada sisa-sisa apa namanya kuali lah misalnya ya, kuali. Kalau kena noda kunyit, kalau kalian cuci sama sabun ada perubahan warna? Ada. Warna apa? Ini Pak bisa berubah warna? Ada tahu? Ada 3 teori asam basa. Ada teori Arrhenius, Bronsted teori dan Lewis. Nah, menurut masing-masing penemuan itu pengertian asam menurut Arrhenius. Arrhenius mengatakan asam adalah suatu zat apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidronium atau H+. Kemudian basa adalah suatu zat apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksi, menghasilkan H+, basa menghasilkan OH. Diceritani? Itu menurut Arrhenius. Kemudian kita lanjut menurut Bronsted teori. Kalau menurut Bronsted teori, asam itu adalah gugus atau spesies yang cenderung melepaskan proton atau donor proton atau ion H+. Sedangkan basa gugus atau spesies yang cenderung menerima proton atau asetor proton atau ion H+. Berbeda dengan yang Arrhenius tadi ya. Kalau ini yang diberikan proton atau H+. Yang memberi namanya asam, yang menerima namanya basa. Itu menurut Bronsted teori. Kemudian yang terakhir menurut Lewis. Kalau menurut Lewis, asam itu partikel yang dapat bertindak sebagai penerima pasangan elektron. Yang dinamakan pasangan berarti dia sepasang. Itu dinamakan pasangan ya. Berarti yang penerima pasangan elektron dinamakan asam. Si pemberi dinamakan basa. Itu menurut Lewis. Bisa dibedakan ya? Kemudian kita lihat ada beberapa indikator asam basa. Yang pertama indikator kertas lakmus. Kertas lakmus ada 2, ada lakmus merah dan ada lakmus biru. Lakmus merah berubah menjadi biru jika bereaksi dengan senyawa basa. Kemudian lakmus biru berubah menjadi merah jika bereaksi dengan senyawa basa. Kemudian ada indikator alami. Alami biasanya kita dapat sudah
lingkungan di sekitar kita. Contohnya ini bunga kembang sepatu yang akan kita lakukan percobaan nanti ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada 2 kegiatan kita hari ini ya. Pertama, menggunakan indikator kertas lakmus. Yang kedua, indikator dikerjakan dulu. Kita kasih waktu selama 30 menit. Dan sebagian
Tuliskan reaksi ionisasi dari senyawa asam dan basa berikut. Yang pertama, HCl. Lama HCl dan juga tanpa pelarut. Dapat mengetahui sifat asam basa suatu zat berbagai fase atau tidak hanya larutan aquasis dan menjelaskan kation-anion yang bertindak sebagai asam atau basa. Ya, kalau menurut Arrhenius, asam basa kan dilihat ketika dilarutkan ke dalam air. Kalau asam dia menghasilkan H+, ya kan? Kalau basa menghasilkan amin. Kalau chlorine dia nggak perlu dia pelarut air, pelarut apa aja boleh. Yang penting dia serah terima proton. Itu dia bagian ya. Oke, ada lagi? Mungkin ini saja dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Sekarang Ibu akan membagikan soal, kemudian kalian kerjakan soalnya. Kerjakan soalnya. Bu, kasih waktu 5 menit bisa nggak ya? Soalnya pilihan ganda ya. Saya empat. Sekarang kita akan menarik
air dapat menghasilkan ion hidronim atau H+. Basa adalah senyawa apabila dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau amid. Ya, bagus. Menurut kelompok 1 dia menyimpulkan asam basa menurut Arrhenius. Asam ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+, kemudian basa dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion. Refleksi hasil pembelajaran kita hari ini. Apa yang dapat kamu pahami selama proses pembelajaran hari ini, Yasin? Teori asam basa ada 3. Yang pertama teori Arrhenius, yang kedua Bronsted-Lowry, yang ketiga teori Lewis. Ya, berarti Yasin bisa memahami ada 3 konsep asam basa, yaitu asam menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Adakah pembelajaran yang tidak kamu mengerti hari ini, Maulana? Ya, alhamdulillah bisa dimengerti. Ya, menurut Maulana dia bisa mengerti semua pembelajaran kita hari ini. Oke. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, Heru? Ya Bu, pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari tentang perhitungan pH larutan. Pelajarannya juga nggak kalah menarik dengan pembelajaran yang kita pelajari ini ya. Coba dibaca-baca nanti materinya sebelum kita masuk ke minggu depannya. Untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita, kemudian kita tutup dengan doa. Coba ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أجرنا ولوالدينا من النار اللهم أجرنا ولوالدينا من النار اللهم أجرنا ولوالدينا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Saya ucapkan kepada kami. Wassalamualaikum.